Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Melaksono dari kelompok 8 dan rekan saya Veraldo Kusuma Artono Putra. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi sistem dinamis, sistem produksi tepung gandum pada PT Sinarmas menggunakan software Vensim. Langsung saja kita menuju abstrak. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu yang terus berubah. PT Sinarmas merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung gandum. PT Sinarmas menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Sinarmas berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar dapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Sinarmas dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum yang signifikan, sehingga bahan baku tepung gandum pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi tepung gandum dapat berjalan dengan baik. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, di mana sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan satu sistem yang dinamis. Metode sistem dinamis merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik, sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Tujuan dari simulasi adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan performansi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dengan mengevaluasi beberapa opsi. Berbeda dengan model optimasi, model simulasi tidak menghasilkan strategi terbaik. Model causal loop diagram adalah salah satu model yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Metode causal loop diagram berfokus pada hubungan sebab akibat antara komponen yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antara komponen sistem dengan satu yang lainnya. PT Sinarmas merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung gandum sebagai produk utamanya. PT Sinarmas menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki itu setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Sinarmas berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamik pada PT Sinarmas dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simple, causal, atau dari pembuatan diagram stock and flow. Selanjutnya kita masuk dalam metodologi penelitian. Menurut Widodo, pendekatan sistem dinamik juga dapat menerapkan simulasi sistem dinamik untuk mengetahui kondisi supply chain (CPO) dalam kurun waktu 30 tahun mendatang, serta berorientasi pada aspek ekonomikal, revenue, sosial, welfare, dan environment. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tepung gandum di PT Sinarmas ini menggunakan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen.
Fanzine merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Fanzine ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simple kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT Sinarmas. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software Fanzine. Pada tahap pengumpulan data, didapatkan dari data sekunder dari PT Sinarmas yang berbasis di Surabaya yang memproduksi tepung gandum. Dalam kegiatan produksi tersebut, didapatkan beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, kemudian ada data equation factor untuk mempengaruhi proses produksi tepung gandum. Kemudian ada causal diagram dapat dilihat pada gambar 1, di mana dapat dilihat untuk hasil panen gandum dipengaruhi oleh luas pertanian, pemberian pestisida dan pemberian pupuk. Kemudian untuk gagal panen gandum dipengaruhi oleh kekeringan dan hama. Kemudian ketersediaan bahan baku tepung gandum dari hasil panen gandum dan jumlah pemesanan. Kemudian jumlah pemesanan dipengaruhi oleh penurunan pemesanan dan kenaikan pemesanan. Dan ini ada tahap pengolahan data dapat dilihat dimulai dari kemudian dirumuskan masalah dengan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah. Kemudian pada saat itu penetapan batasan masalah. Selanjutnya adalah tahap pengolahan data, dimulai dari pengumpulan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian ditentukan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian dapat pengumpulan data, kemudian ada pengumpulan data menggunakan software Fanzine, kemudian ada verifikasi, validitas, dan jika valid maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran dan selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi, model yang dibuat telah bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian ada validasi. Berikut di bawah ini merupakan validasi model pada Fanzine. Tabel 3.1 validasi model pada Fanzine. Dapat dilihat pada tabel 3.1 didapatkan data real dan data simulasi, data bahan baku untuk tepung gandum. Dengan berdasarkan pada persen error dari rata-rata data empiris data output simulasi, E1 sama dengan S per A aksen per A, kemudian dapatkan hasil sebesar 5%. Kemudian berdasarkan persen error dari standar deviasi, data empiris dan data output simulasi didapatkan 1%. Kemudian ada output simulasi, itu dapat dilihat pada gambar 3.2, model ketersediaan bahan baku tepung gandum dengan software Fanzine. Kemudian ada skenario 1, terdapat grafik ketersediaan bahan baku tepung gandum. Analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tepung gandum dalam bentuk ton dari tahun 2002 hingga tahun 2023. Namun, ketersediaan bahan baku tepung gandum dalam ton mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 hingga tahun 2027 dikarenakan terjadi penurunan jumlah permintaan pada tahun-tahun tersebut. Kemudian ada gambar 3.4 tabel ketersediaan tepung gandum. Dari analisis dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2002 adalah sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 sebesar 19.030 ton. Pada tahun 2024 sebesar 2.080 ton. Pada tahun 2025 sebesar 2.450 ton. Pada tahun 2026 sebesar 3.040 dan pada tahun 2027 sebesar 3.850 ton. Kemudian ada skenario 2. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi kenaikan persentase pemesanan menjadi sebesar 0,5 atau 50%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 sampai 2027.
Kemudian ada gambar 3.6 tabel persediaan tepung gandum. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi kenaikan persentase pemesanan menjadi sebesar 50%. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum tahun 2022 sebesar 2.000 ton, 2023 19.30 ton, tahun 2024 sebesar 17.050 ton, pada tahun 2025 sebesar 14.060 ton, pada tahun 2026 sebesar 1.060 ton, pada tahun 2027 sebesar 550 ton. Kemudian ada skenario 3. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi penurunan persentase pemesanan menjadi 20%. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2002 hingga 2027. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi penurunan persentase pemesanan menjadi sebesar 0,2 atau 20%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 atau sebesar 2000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1930 ton, pada tahun 2024 sebesar 15.030 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 800 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 260 ton, dan pada tahun 2027 sebesar minus 1.650 ton. Kemudian untuk skenario 4, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi penurunan kekeringan dan hama yang awalnya sebesar 300 menjadi 200, terjadi kenaikan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 hingga 2023, penurunan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Analisis dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi penurunan kekeringan dan hama yang awalnya menjadi sebesar 300 menjadi 200, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 hingga 2000 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2020 sebesar 1930 ton, pada tahun 2024 sebesar 17.010 ton, pada tahun 2025 sebesar 10.070 ton, pada tahun 2026 sebesar 100 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 1.200 ton. Kemudian ada analisa output. Berdasarkan hasil output software Vensim di atas, dapatkan bahwa hasil penghitungan error dari rata-rata empiris dan data output sebesar 5%. Dan hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris dan data output simulasi sebesar 1%, yang berbeda masing-masing skenario yang dapat dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan naik dan turunnya ketersediaan bahan baku tepung gandum adalah permintaan yang dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan pemesanan. Lalu juga dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang dipengaruhi oleh luas lahan, pemberian pupuk dan pemberian pestisida, dan juga dipengaruhi oleh gagal panen yang disebabkan oleh adanya hama dan kekeringan. Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih dengan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1930 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.080 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.450 ton, pada tahun 2026 sebesar 3.040 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.850 ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum yang signifikan, sehingga bahan baku tepung gandum pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi tepung gandum dapat berjalan secara baik. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk simulasi software. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feraldo Kusumartono Putra, NPM 19032010101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil olah data kami, yaitu software Vensim. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai causal loop diagram. Di sini saya dari kelompok 8 sesi Senin 1. Untuk yang pertama yaitu tentang causal loop diagram. Di sini untuk membuatnya, yang pertama itu kita gunakan variabel, di mana untuk variabelnya sendiri itu kita menggunakan empat variabel utama. Yang pertama ada hasil panen, lalu gagal panen gandum, lalu untuk selanjutnya ada jumlah pemesanan, di mana hal itu mempengaruhi untuk ketersediaan bahan baku tepung gandum. Nah, untuk pada variabel hasil panen gandum, di sini terdapat 3 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama ada pemberian pestisida, di mana
dengan tingginya pemberian pestisida maka akan menghasilkan hasil panen gandum yang lebih banyak. Lalu untuk luas pertanian di sini, semakin luas pertaniannya maka hasil panen semakin banyak. Indikatornya bisa kita lihat dari tanda plus yang ada di bagian tanah. Untuk menggantinya kita bisa klik kanan untuk mengganti polaritinya di sini. Pertama ada plus, minus, S dan yang lainnya. Oke. Nah, hasil panen gandum ini juga dipengaruhi oleh gagal panen gandum, yang dimana gagal panen gandum ini dipengaruhi oleh kekeringan dan juga hama. Jadi semakin besar kekeringan dan juga semakin besar hama akan mempengaruhi gagal panen pada gandum. Nah, semakin besar gagal panen gandum maka akan mengurangi hasil panen gandum. Nah, hasil panen gandum ini semakin banyak akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku tepung gandum. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu ada jumlah pemesanan, di mana semakin besar jumlah kenaikan pemesanan, maka jumlah pemesanan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika semakin besar penurunan pemesanan, maka jumlah pemesanan akan semakin sedikit. Nah, semakin besar jumlah pemesanan akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku tepung gandum yang dimana akan menjadi lebih sedikit. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stock flow diagram praktikum kelompok kami. Nah, ini untuk stock flow diagram kelompok kami. Untuk membuatnya kita menggunakan level. Untuk jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku tepung gandum ini menggunakan level. Lalu untuk variabel kenaikan pemesanan dan juga penurunan pemesanan kita menggunakan rate yang mengarah ke kanan, dan di bawahnya juga yaitu untuk variabel hasil panen dan daerah panen gagal. Nah, untuk kenaikan pemesanan ini itu dipengaruhi oleh persentase kenaikan. Sedangkan untuk penurunan pemesanan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Nah, untuk bahasanya itu mengatur isinya, kita bisa klik di sini. Oh, maaf. Kita bisa klik di sini. Oh, salah. Ya, ini maksudnya equation. Untuk mengatur isi-isi yang ada di dalamnya. Yang pertama untuk persentase kenaikan. Di sini kita isi dengan unitnya itu persen. Lalu untuk equation-nya yaitu sebesar 0,5. Jadi persentase kenaikan itu mempengaruhi 0,5% dari jumlah permintaan. Lalu untuk persentase penuhnya yaitu sebesar 0,2. Lalu untuk jumlah permintaannya sendiri yaitu berasal dari kenaikan pemesanan dikurangi penurunan pemesanan. Nah, ini initial value-nya itu sebesar 2000. Oke. Untuk selanjutnya yaitu di variabel hasil panen. Di sini ada pemberian pupuk, luas pertanian, dan pemberian pestisida. Untuk pemberian pupuknya sendiri yaitu sebesar 0,2 dikali 1100. Untuk luas pertaniannya yaitu sebesar 0,6 dikali 2200. Lalu untuk pemberian pestisidanya sebesar 0,2 dikali 2200. Nah, untuk hasil panennya sendiri yaitu luas pertanian ditambah pemberian pestisida ditambah pemberian pupuk. Nah, untuk tadi yang kenaikan pemesanan yaitu persentase kenaikan dikali 1100 yang sebesar tadi. Untuk yang penurunan pemesanan juga persentase penurunan dikali 1100. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk variabel daerah panen gagal. Yang pertama kita lihat di kekeringan. Kekeringan yaitu sebesar 0,5 dikali 200. Sedangkan untuk hama yaitu 0,4 dikali 200. Sedangkan untuk hasilnya yang kita hitung di daerah panen gagal yaitu kekeringan ditambah hama. Nah, dari hal tersebut lalu dijumlah menjadi hasil di ketersediaan bahan baku tepung gandum. Yaitu dengan perhitungan yaitu hasil panen dikurangi daerah panen yang gagal lalu dikurangi jumlah permintaan. Nah, jika dirasa semua ini sudah benar, lalu kita simulasikan. Kita klik ini simulation. Nah, ini dataset current analytics axis, do you want to override it? Kita klik yes. Nah, yang pertama untuk melihat kita semua kita klik Ctrl A, lalu kita tulis graph. Nah, untuk graph di sini sebelum dilakukan skenario 1, 2 dan 3 dapat kita lihat bahwa untuk yang kita lihat di sini yaitu ketersediaan bahan baku tepung gandum.
di sini mengalami penurunan jadi dari tahun 2002 hingga 2027. Nah, sedangkan untuk tabelnya bisa dilihat di sini untuk tepung gandumnya dari tahun 2022, sebentar saya besarkan, 2022 hingga 2023 mulai penurunan, mulai dari 2020, 1710, 1070, 100 dan sampai minus 1200, yaitu dalam satu anton. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan perubahan skenario. Di sini kita lakukan perubahan untuk daerah panen gagal. Di sini untuk kekeringannya kita kecilkan variabelnya. Lalu untuk hamanya juga kita kecilkan variabelnya. Nah, lalu kita solve dan kita lihat apakah terdapat ada perubahan. Oke. Kita lihat di grafiknya. Nah, untuk grafiknya, ketersediaan bahan baku tepung gandum awalnya memiliki kenaikan lalu mengalami penurunan lagi hingga ke tahun 2027, bisa kita lihat di tabel. Sudah. Tabel. Ya, ini. Pertama 2000 langsung naik ke 2120, lalu turun lagi ke 1910, turun ke 1370, turun ke 500 dan turun ke minus 700. Lalu kita buat skenario yang ketiga, di mana untuk persentase penurunannya kita turunkan. Oke. Dan persentase kenaikannya kita juga turunkan. Oke. Kita klik solve. Yes. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, di sini terdapat kenaikan pada tahun 2023 hingga 2024, namun pada saat 2025 hingga 2027 mengalami penurunan kembali. Bisa kita lihat datanya pada tabel. Nah, pada tahun 2022, 2000, selanjutnya 2120, 2130, namun turun lagi menjadi 2030, lalu 1820 dan 1500. Nah, untuk skenario terakhir, di sini kita akan menaikkan hasil panennya. Oke, kita klik equation. Pas petaniannya kita naikkan menjadi 0,7. Oke, untuk pemberian pestisidanya kita naikkan menjadi 0,4. Untuk pemberian pupuknya kita naikkan menjadi 0,3. Oke. Lalu kita simulate. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk grafiknya. Nah, hasil panen mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2027. Untuk datanya, ini 2670 hingga tahun 2027 menjadi 4250. Ya, sekian itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.